Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, saya Najwa Alkini Mahdivikia dengan NPM 1601110240053. Kali ini saya akan menjelaskan terkait analisis Moyers, relationship of tooth size and available space during the mixed dentition analysis. Yang pertama adalah introduction. Mixed dentition analysis adalah metode yang dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi jumlah ruang yang tersedia di lengkungan untuk gigi permanen berikutnya dan penyesuaian oklusal yang diperlukan untuk melengkapi analisis gigi bercampur. Nah, ini bisa dilakukan dengan dua prosedur. Yang pertama ada prosedur in the mandibular arch dan juga prosedur in the maxillary arch. Yang pertama ada prosedur in the mandibular arch. Langkah yang bisa dilakukan yang pertama adalah measure. Measure ini dilakukan dengan yang pertama ukur dengan alat pengukur gigi atau pengukur boli yang launching yang terletak pada gambar 1. Kemudian ukur lebar mesiodistal terbesar dari masing-masing 4 gigi insisal mandibula. Dan langkah yang ketiga, catat nilai pada formulir mixed dentition analysis yang ada pada gambar 2. Yang kedua adalah langkah determine. Langkah ini menggunakan instrumen kedokteran gigi untuk mengukur dimensi gigi, yaitu dari segi panjang, tinggi, lebar, dan juga tebal dalam skala milimeter. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama menentukan seberapa besar ruang yang diperlukan untuk jajaran incisors. Yang kedua, alat ukur boli gauge ke posisi sama dengan jumlah lebar gigi incisif sentral kiri dan incisifus lateral kiri. Yang ketiga, tempatkan satu titik alat gauge di midline puncak alveolar di antara central incisor dan biarkan titik lainnya ada di sepanjang garis lengkung gigi di sisi kiri. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah tandai di gipsum atau gigi tempat di mana permukaan distal gigi incisifus lateral akan berada setelah diselaraskan. Yang kelima, ulangi proses ini untuk bagian gigi kanan. Langkah yang terakhir, jika hasil evaluasi sefalometri menunjukkan incisifus mandibula terlalu labial, ujung pengukur boli ditempatkan di garis tengah, tetapi digerakkan secara lingual dalam jumlah yang cukup untuk mensimulasikan tegaknya gigi incisifus seperti yang ditunjukkan oleh sefalometri. Selanjutnya adalah compute, yaitu menghitung jumlah ruang yang tersedia setelah pelurusan atau alignment gigi incisor. Langkah-langkahnya ada yang pertama, ukur jarak dari titik yang ditandai pada garis lengkung atau pada langkah determine ke permukaan mesial molar pertama permanen. Yang kedua, jarak yang diukur ini adalah ruang yang tersedia untuk gigi caninus dan 2 gigi premolar, serta untuk penyesuaian molar yang diperlukan setelah gigi incisor disejajarkan atau aligned. Yang ketiga adalah catat data untuk kedua sisi pada formulir mixed dentition analysis. Nah, langkah yang selanjutnya adalah predict. Predict ini ada dua metode. Yang pertama adalah long method dan juga short method. Long method ini memiliki hasil yang lebih akurat, namun langkahnya lebih panjang. Langkah ini biasanya dilakukan oleh dokter-dokter yang sudah berpengalaman. Long method dilakukan dengan cara menghitung jumlah lebar mesiodistal dari keempat gigi incisifus bawah, kemudian menggunakan tabel probabilitas yang ada pada gambar di sini untuk mandibula. Nah, kemudian kita bisa memilih tingkatan probabilitas yang sesuai dan interpretasikan contoh angka dari tabel. Gunakan nilai dari level yang dipilih, biasanya adalah level 75 sebagai estimasi klinis untuk masing-masing sisi lengkung mandibula. Kemudian, catat hasil estimasi ini dalam formulir mixed dentition analysis. Lakukan untuk sisi kiri dan kanan secara terpisah. Selanjutnya, untuk predict short method, ini metode yang lebih pendek tetapi kurang akurat. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama menambahkan lebar gigi seri rahang bawah lalu dibagi 2. Yang kedua, untuk nilai yang diperoleh, tambahkan 10,5 mm untuk memprediksi lebar gabungan gigi taring dan bicuspid mandibula. Kemudian tambahkan 11 mm untuk memprediksi lebar gabungan gigi taring dan bicuspid maxilla.
Setelah menggunakan long method ataupun short method, catat nilai estimasi untuk lebar kuspit dan bikuspit gabungan dalam mixed tension analysis form untuk kedua sisi dan setiap lengkung. Kemudian langkah yang terakhir adalah compute. Hitung jumlah ruang yang tersisa dari lengkung yang berfungsi agar dapat dilakukan penyesuaian untuk gigi molar. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama perkiraan ukuran kuspit atau perkiraan ukuran bikuspit dari available space yang sudah diukur di lengkung atau rahang setelah dilakukan penyusunan atau alignment gigi incisor. Kemudian catat nilai-nilai hasil pengukuran dari kedua sisi. Langkah yang terakhir, dari semua data yang telah terkumpul, lakukan penilaian atau assessment secara utuh dan komplit situasi ruang di mandibulah. Selanjutnya adalah prosedur in the maxillary arch. Nah, sebenarnya prosedur ini sama dengan mandibular arch, kecuali yang pertama itu tabel probabilitas untuk memprediksi jumlah kuspit atas dan kuspit bawah berbeda. Kemudian yang kedua, kelonggaran harus dibuat untuk koreksi overjet saat mengukur ruang yang akan ditempati oleh gigi incisor yang disejajarkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah toothpaste available and toothpaste required. Dari semua nilai yang sekarang tercatat, bandingkan jumlah ruang yang diprediksi dari tabel pada rahang mandibula. Jika diperoleh hasil negatif, maka dapat disimpulkan adanya kekurangan ruang. Sebaliknya, jika hasil positif, maka adanya kelebihan ruang. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.